Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Melia Rivianti SPD, guru SMP Negeri 3 Jepara. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Happy watching! Pada program pendidikan guru penggerak ini, saya difasilitatori oleh Ibu Siti Kiptiah Retnawati dan saya didampingi oleh pengajar praktik Ibu Sri Barwan. Tujuan pembelajaran dari modul 1.3 ini adalah yang pertama, calon guru penggerak berlatih tentang paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat prakarsa perubahan. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat, kemudian menjalankannya. Sebagai pengantar, saya akan menjabarkan tentang inquiry apresiatif atau yang lebih dikenal dengan sebutan IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreatif, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Manajemen IA berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dengan demikian, dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi, sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Mengelola suatu perubahan positif di sekolah tentu memerlukan sebuah manajemen perubahan, di mana perubahan ini dilakukan melalui tahapan bagja yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Bagja sendiri merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali impian, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi dari visi yang telah dibuat. Pada tahapan bagja, buat pertanyaan dimaksudkan untuk menentukan arah penelusuran, ambil pelajaran untuk menuntun pengambilan keputusan, gali impian untuk menyusun narasi keadaan ideal, jabarkan rencana untuk mengidentifikasi tindakan yang diperlukan, dan atur eksekusi untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang ingin dicapai adalah mewujudkan generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila, terampil, dan berjiwa sosial yang tinggi. Untuk prakarsa perubahan diri yang saya lakukan adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat membangun kepercayaan diri untuk menumbuhkan kreativitas dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Jepara. Kata kreatif adalah salah satu elemen dari profil pelajar Pancasila. Kreativitas adalah suatu pola tingkah laku murid yang aktif, memiliki keingintahuan yang besar, yang tidak bisa diam dalam suatu hal, serta dorongan untuk berkembang dalam diri sendiri maupun orang lain. Murid kreatif mampu melihat sesuatu dari berbagai macam sisi dan dapat menemukan jalan keluar yang berbeda dari murid lainnya.
Perilaku kreatif tidak serta-merta ada, tetapi perlu digali dan ditumbuhkan agar berkembang mulai dini. Adapun tahapan bagja yang saya buat untuk mewujudkan prakarsa perubahan diri yang saya buat, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan murid kurang percaya diri untuk menunjukkan kreativitasnya dalam pembelajaran? Bagaimana strategi yang dilakukan dalam upaya mengembangkan pembelajaran yang dapat membangun kepercayaan diri untuk menumbuhkan kreativitas anak? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, melakukan observasi melalui angket untuk mengetahui alasan murid kurang kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua, membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil angket. Dan yang ketiga, memberi motivasi dan apresiasi positif terhadap segala hasil karya murid. Tahapan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah yang pertama, metode pembelajaran yang seperti apa yang dapat saya gunakan untuk menggali kreativitas anak? Pertanyaan kedua, bagaimana cara penerapan metode pembelajaran itu? Dan pertanyaan ketiga, keterampilan apa yang telah saya kuasai untuk menumbuhkan kepercayaan diri murid untuk berkreasi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, berdiskusi dengan rekan sesama guru matematika untuk menyusun strategi dan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreativitas anak selama pembelajaran. Yang kedua, membuat rancangan pembelajaran dan mempraktekannya, selanjutnya melakukan refleksi. Dan yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran yang inovatif dan menarik sehingga mendorong keinginan anak untuk berkreasi. Tahapan bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan untuk tahapan ini adalah yang pertama, apa kebiasaan baru yang saya banggakan akan terjadi jika dapat melaksanakan pembelajaran yang dapat membangun kepercayaan diri untuk menumbuhkan kreativitas anak. Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika menyaksikan anak percaya diri dan kreatif. Yang ketiga, apa yang dirasakan murid ketika mampu menyampaikan pemikirannya dengan percaya diri dan kreatif di kelas. Yang keempat, apa yang saya lakukan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kreativitas anak. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, menuliskan daftar keinginan bersama tentang pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua, menuliskan harapan-harapan di masa depan pada buku tulis matematika masing-masing. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman bagi anak. Yang keempat, membuat arsip karya anak. Tahapan bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Pada tahapan ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah langkah yang saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat membangun kepercayaan diri untuk menumbuhkan kreativitas anak? Yang kedua, berapa lama target waktu untuk mencapai peningkatan kepercayaan diri untuk menumbuhkan kreativitas anak? Yang ketiga, apa tolak ukur indikator keberhasilan atau kemajuan peningkatan kepercayaan diri untuk menumbuhkan kreativitas anak? Dan yang keempat, bagaimana cara memberikan untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai peningkatan kepercayaan diri untuk menumbuhkan kreativitas anak? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, meminta anak untuk menceritakan dua hal yang sudah dikuasai dan dua hal yang ingin dipelajari lebih dalam dengan kreativitas masing-masing. Yang kedua, memberikan tugas yang dapat menggali kreativitas murid seperti menempel rumus-rumus matematika di mading kelas atau mengemas presentasi sesuai dengan kreativitasnya. Yang ketiga, membuat kegiatan yang berjudul panen karya yang bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap kreativitas anak. Tahapan bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaan untuk tahapan ini adalah yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau?
Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam kegiatan panen karya. Yang ketiga, kapan usaha akan mulai dilakukan. Yang keempat, bagaimana pencatatan kemajuan untuk mencapainya. Yang kelima, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha mencapainya. Dan yang keenam, bagaimana tindakan yang dapat saya rancang agar kegiatan panen karya dapat menjadi kegiatan sekolah. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, mengajak anggota komunitas untuk memiliki keinginan yang sama. Yang kedua, mencari informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, melakukan pembiasaan-pembiasaan secara konsisten. Yang keempat, kegiatan panen karya dapat dilakukan pada saat momen hari pendidikan. Yang kelima, membentuk panitia kegiatan, menyusun proposal, melakukan sosialisasi kepada murid dan wali murid tentang kegiatan panen karya. Dan yang keenam, melakukan monitoring kegiatan dan diskusi untuk melakukan menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Itu tadi pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.